Tidak ada masalah. Para asatid kita, guru-guru kita banyak yang ngakaknya ya. Sampai tapi ya jangan sandal jepit juga ya, ada ya. Lalu jangan juga sirah Nabawi yang ada kan menjaga ada sirah-sirah sahabat Sayyidina Ali. Jadi ada sahabat yang kaya sekali, ada sahabat yang medium, ada yang sahabat yang berkekurangan. Bukan masalah kaya atau miskinnya, tapi kehidupan sahabat-sahabat ini dan kehidupan di sekitar Rasul mengajarkan gimana reaksi mereka ketika miskin harus gimana, ketika kaya harus gimana. Sama, apakah Rasul itu kaya? Nah pertanyaan itu, apakah Rasul itu kaya? Jawabannya gimana kalau ditanya gitu? Iya. Iya. Apakah Rasul itu miskin? Iya. Iya. Aneh ya, aneh. Kaya iya bisa kayak gini, kaya. Apakah Rasul miskin? Iya. Teman-teman pasti ingat gimana asbabul wurud ketika ini. Kalau kita puasa sunnah deh, niatnya boleh harus malamnya atau boleh pagi-pagi? Boleh pagi-pagi kan? Boleh pagi-pagi. Makanya nggak ada makanan habis subuh belum makan gitu. Terus udah jam 8 puasa boleh, itu sah. Dan tapi kalau puasa Ramadan, puasa wajib ataupun puasa nazar harus. Asbabul wurud dalil itu muncul itu adalah ketika Rasul pagi-pagi pulang dari masjid gitu ya, ke rumah tanya Aisyah, di rumahnya ibunda kita Aisyah, ada makanan nggak? Nggak ada. Adapun tadi udah dikasihin gitu. Oh ya udah, saya puasa. Maka berpuasa. Atau dari juga bahwa Rasul pernah di rumahnya 3 bulan hanya dengan 2 yang hitam, yaitu kurma dan air. Air kok hitam ya? Kualinya kan hitam, airnya bening, jadi hitam. Jadi pertanyaan apakah Rasul kaya? Iya, Rasul miskin. Kapan kayaknya? Kaya karena Rasul itu menanggung hampir zaman itu belum ada Baitul Mal, semua ahlu sufah. Tahu ahlu sufah? Sahabat-sahabat yang tinggal di, kan nggak semuanya punya rumah ya, yang tinggal di Masjid Nabawi di terasnya atau di sufah teh teras. Nanti jadi akar kata sufi dan sebagainya. Sufah itu teras. Itu semuanya ditanggung oleh Rasul. Ya kali nanggung sekian, dan riwayat tuh ada lebih dari 50 sahabat di situ. Abu Hurairah salah satu tokohnya, tokoh Ahlussuffah. Maka itu. Tapi untuk keluarganya beliau kadang-kadang kekurangan. Jadi di situ kita bisa dapat imam bahwa hartanya Rasul prioritasnya untuk apa dan keluarganya juga memahami. Tadi. Jadi sejak zaman dahulu ada tuh santri mukim, ada santri kawal. Ya. Justru sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalifah Rasyidin dan sahabat-sahabat yang 10 yang jadi Rasul, hampir mayoritas itu bukan Ahlus Suffah, nggak mungkin di masjid. Ngajinya deh nggak selalu tiap hari ngaji. Ini ibroh dan semangat buat kita. Kadang-kadang gini, ada sekalian ada anggapan, udahlah kalau udah ngaji, udah nikah, udah kerja, atau yang ahwat mungkin berkarir juga dan ngurus rumah tangga juga, entah di masyarakat ya apa, seolah-olah udah nggak ada waktu buat ngaji. Mungkin sekarang nanti ujiannya akan hari. Dan kalau kata Wa Osong, kalau selama ada niat pasti ada 1000 jalan. Tapi kalau nggak ada niat ya pasti akan ada 1000 alasan. Buktinya apa? Ada 9 sahabat Sayyidina Umar dan salah satu temannya ada yang menyebutkan atau enggak. Mereka itu ngajinya, mereka itu berdagang di pasar. Gimana caranya? Sedangkan kajian Rasul itu tiap hari. Bukan kajian ya dulu, kajian ya. Rasul itu ngajar di
atau berbagi ilmu di Masjid Nabawi itu hampir tiap hari. Dan kan dapur udah tetap ngebul ya gitu. Gimana caranya? Akhirnya mereka berdua ini sepakatan kalau hari ganjil gimana? Anggaplah ahad libur ya, anggaplah gitu ya. Atau pakai tanggal 1, 3, 5 dan sebagainya. Si A, kalau tanggalnya si B. Nanti saling bertukar catatan sampai di level itu. Dan nyatanya ya sahabat-sahabat ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Nggak ada halangan bahwa saya kerja nggak bisa ngaji. Dan itu hikmahnya. Dari sirah kita bisa belajar bahwa nggak ada halangan untuk ngaji. Caranya gimana? Ya jelas metodenya akan berbeda. Mungkin teman-teman yang pernah di pesantren yang emang fokus jadi santri, jadi pelajar di situ, tentu berbeda ketika kita sudah berkeluarga, kita sudah bekerja, itu berbeda. Tapi jangan anggap bahwa ketika saya mah nggak mungkin atau saya nggak buka kitab tiap dari pagi sampai sore, saya udah bukan santri lagi. Nggak ada. Santri selama kita mau murajaah, kita mau belajar, atau selama kita masih mau ngaji, yaitu santri. Nah, 25 tahun sampai 30 tahun masa-masa awal menikah. Tentu ya kita tahu bagaimana awal menikah dengan, dan ini belum ingat pokoknya ini belum diangkat jadi nabi, belum diangkat jadi rasul. Jadi ya tidak ada lawanan gitu. Dan beliau orang terpandang dari suku yang terpandang dengan karakteristik terpandang. Anaknya Rasul yang laki-laki semua ditakdirkan oleh Allah meninggal di usia kecil sebelum balik. Maka Muhammadun ahadun min rijalikum walakin Rasulullah. Apa ya artinya? Ya kita pernah bahas yang di episode berapa edisi bahwa jangankan punya anak, jangankan anak Nabi, anak laki-laki Nabi selain Nabi Muhammad, anaknya Kiai aja kita tahu ya gimana beratnya tanggung jawabnya beliau itu. Tapi gimana juga godaannya bagaimana gitu dengan sekarang yang lagi viral dan sebagainya. Jadi pasti ada semua mengalami masa kerasulan, mengalami bagaimana melihat abahnya gitu. Nah kemudian ada peristiwa penting lagi di usia dari 25 sampai 30 sampai 35 ini happily ya kehidupan keluarga bahagia, tentu dengan dinamikanya ya, tapi relatif aman. Karena apa ya gitu. Nah apa yang menjadikan itu nggak lepas dari visi misinya gitu. Karena saya pernah ngobrol bahwa salah satu kenapa Sayyidah Khadijah ini ngebet banget gitu sama dan mengupayakan untuk melamar Rasul gitu, atau menanyakan untuk dilamar oleh Rasul, kalau bahasa yang boleh dikasih. Karena beliau ini ngaji, Sayyidah Khadijah itu ngaji dan ketika zaman itu dengan segala kerusakannya masyarakat jahiliyah, masih ada orang-orang yang mengkaji kitab-kitab yang terdahulu, sisa-sisanya ngaji, termasuk ke pamannya, termasuk ke yang Waraqah bin Nawfal, ada lagi yang mereka juga sama-sama khawatir dan sama-sama jengah itu kenapa sih ini masyarakat itu kok jadi gini gitu. Mereka hanya tetap berpegang dengan agama lain. Bahkan ada salah satu namanya Zaid, salah satu tokoh zaman itu, saking ya udah kesel lah, udah capek sama ini masyarakatnya, beliau berkeliling mencari tadi agama terakhir gitu. Karena di kitab-kitab, di Taurat, di Injil disebutkan bahwa akan ada nabi yang berjalan-jalan sampai suatu daerah, dibilang loh ngapain? Sama pasti lah mau nanti nabi terakhir itu dari tempat kampung halaman. Oh gitu ya, udah hanya pulang karena saking jauhnya beliau berazab
berdoa ya Allah. Nah, nama Allah sudah dikenal ya dengan itu. Dan masyarakat jahiliyah walaupun yang menyembah berhala, sumpahnya tetap Allah tapi ditambahi.